Seperti yang teman-teman atau rekan-rekan sudah ketahui, manusia itu adalah makhluk sosial. Kenapa disebut dengan makhluk sosial? Karena manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Dalam hidup, manusia itu harus berinteraksi dengan sesamanya serta dengan lingkungannya. Manusia itu hidupnya selalu berkelompok. Ada dua jenis kelompoknya, yaitu kelompok yang kecil dan kelompok yang besar. Hidup dalam berkelompok itu tidaklah mudah. Untuk menciptakan kondisi kehidupan yang harmonis, setiap anggota kelompok itu harus saling menghargai dan menghormati. Keteraturan hidup pun harus selalu dijaga, dan hidup yang teratur adalah impian setiap insan dan manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk Tuhan yang lainnya seperti tumbuhan dan hewan. Manusia itu dianugerahi kemampuan untuk berpikir dan kemampuan untuk memilah dan memilih mana yang baik dan yang buruk bagi dirinya. Dengan kelebihan itulah manusia seharusnya mampu mengelola lingkungan dengan lebih baik lagi. Jika manusia berjiwa pemimpin, maka manusia itu dapat mengelola dirinya, lingkungannya, serta kelompoknya. Khususnya dalam penanggulangan masalah yang relatif pelik dan sulit. Disinilah dituntut kearifan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan agar masalah itu dapat terselesaikan dengan baik. Apakah teman-teman dan rekan-rekan sekalian pernah mendengar buku yang berjudul The Art of War? Nah, di buku ini yang berasal dari negeri tirai bambu ini berisikan tentang rangkuman-rangkuman strategi perang pada tahun 2500 sebelum Masehi. Strategi perang di dalam buku ini ditulis oleh seorang yang bernama Sun Tzu. Sun Tzu adalah ahli strategi perang yang sangat terkenal dengan kepiawaiannya di zaman itu. Menurut buku The Art of War, kepemimpinan merupakan hal yang terpenting dari semua elemen. Di dalam buku ini terdapat 5 faktor yang paling diutamakan, yaitu pertama, Qi, yang berarti kecerdasan. Tetapi Qi juga berarti pengalaman, pengetahuan, kebijaksanaan, dan visi. Menurut John C. Maxwell, seorang guru kepemimpinan yang terkenal di Amerika, menegaskan setiap orang mungkin bisa menjalankan kapalnya, tetapi hanya seorang pemimpinlah yang bisa menentukan arahnya. Yang kedua, yaitu Shin, yang berarti kepercayaan. Seorang pemimpin haruslah dapat dipercaya sekaligus mampu meyakinkan para pengikutnya. Sun Tzu mengisyaratkan bahwa pemimpin yang mempunyai integritas tinggi akan mampu menyatukan dan menggerakkan pasukan itu agar berjuang lebih keras lagi untuk meraih kemenangan. Yang ketiga, Ren, yang berarti kebajikan. Pemimpin yang memiliki Ren adalah pribadi yang mempunyai rasa tenggang rasa yang tinggi, toleran, dan penuh pengertian. Pada intinya, seorang pemimpin haruslah memiliki hati dan jiwa yang fulfill, sehingga dari ketercukupan hatinya itu meluberkan kasih sayang pada pengikutnya. Yang keempat, Yong, yang berarti keberanian. Keberanian yang dimaksud adalah keberanian yang berasal dari perhitungan yang matang dan bukan dari keputusan nekat atau untung-untungan. Pada zaman sekarang, hal ini sering kita kenal dengan istilah calculated risk. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu ketegasan. Seorang pemimpin yang baik adalah orang yang memiliki tegas, keras dan disiplin dalam dirinya. Sehingga dapat kita simpulkan, leadership atau kepemimpinan itu adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.